Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan mereview film English Medium. Siapa yang tidak tahu film English Medium? Ya, film ini adalah film yang terbaik di 2020 dan dia tayang kemarin tuh Maret. Aku kurang tahu tuh tanggal berapa, lupa. Yang pasti dia itu kemarin bulan Maret dia rilis di bioskop India dan nyampe di Indonesia itu, dan aku dapat di situs film-film tempat nonton film aku baru dapat hari ini. Aku turut berduka atas meninggalnya Irfan Khan, dan ini mungkin adalah film terakhirnya di industri perfilman di India. Jadi aku akan mereview film ini karena film ini sangat bermakna sekali. Jadi film ini tuh menceritakan kisah seorang anak dan seorang bapak, yang bapaknya ini ingin memenuhi setiap kebutuhan anaknya, ingin memenuhi setiap keinginan anaknya, tapi terbatas ekonomi. Juga ayahnya itu selalu bingung bagaimana cara membuat anaknya ini bahagia. Terus juga dalam film ini anaknya ini bekerja keras agar bisa keluar di luar negeri. Jadi anak ini pengen duduk bebas dan dia itu pengen sekolah di luar negeri dan bekerja keras untuk belajar dan bisa kuliah di luar negeri, dan akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi terjadi suatu kesalahpahaman yang menyebabkan anaknya ini marah dengan bapaknya, dan bapaknya ini juga marah dengan anaknya, tapi bapaknya ini tetap berusaha untuk kuat gitu dan ingin membaikkan hubungannya dengan anaknya, walaupun kesalahpahamannya ini sungguh menyedihkan. Harap kalian mengerti dengan apa-apa yang aku katakan, dan aku akan memberikan kalian sedikit gambaran tentang film ini. Oke guys, jadi sebelum aku menceritakan film ini, aku akan memberitahu kalian kalau pemain dalam film ini, atau yang biasa disebut dengan nama Irfan Khan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Dan kita cukup bersedih karena warga Perindakan bersedih, warga India bersedih, warga Bollywood bersedih, karena ini adalah film terakhirnya. Aku cukup sedih dengan kepergiannya Irfan Khan karena aku mempunyai dua film Irfan Khan, yaitu Hindi Medium dan English Medium. Jadi semua filmnya itu sangat terhibur banget dan memberi makna kepada aku. Terus aku nanti bakalan review filmnya Hindi Medium, tapi kali ini aku akan mereview film terakhirnya Irfan Khan, yaitu English Medium, karena di sini filmnya cukup sedih, cukup terhibur juga, dan di sini juga banyak tentang kehidupan antara ayah dan anak. Jadi ayo kita mulai ceritanya. Oke, di film ini almarhum Irfan Khan berperan sebagai Campak, yaitu bapak dari Radhika Madam, dan Radhika Madam ini berperan sebagai Taru atau Tarika. Jadi di sini Irfan Khan sebagai ayah yang baik, ayah yang selalu mengerti anaknya, yang takut kehilangan anaknya, yang ingin memenuhi setiap keinginan anaknya, dan selalu support anaknya. Di sini ada Radhika Madam. Jadi siapa yang sudah kenal Radhika Madam, pasti semuanya sudah kenal kan. Jadi dia ini pernah datang ke Indonesia, dan juga aku mempunyai dua filmnya dia, yang film besarnya gitu, bukan film sinetron gitu. Aku punya film layar lebarnya dia ada dua, yaitu film Patakan sama film English Medium ini. Jadi jujur di film ini Taruka atau Tarika ini dia sangat ingin kebebasan, dia itu sangat ingin ke dunia bebas, dia itu pengen hidup bebas lah. Terus dia itu bekerja keras agar dia bisa kuliah ke luar negeri gitu. Jadi dia itu kan jarang belajar nih. Jadi kalau Campak lihat anaknya belajar, tumben amat kamu belajar gitu. Terus tapi Taruka bilang, ayah support aku ingin kuliah di luar negeri, bantu aku untuk dapat beasiswa gitu kan. Dan Campak juga kan takut kehilangan anaknya, tapi kan itu keinginan anaknya untuk
kuliah di luar negeri, jadi Campak juga membantu anaknya tuh. Terus di sini aku belajar sih bagaimana Taru itu bekerja keras dan berusaha belajar berbab-bab, berbanyak-banyak buku gitu demi mendapatkan yang dia inginkan gitu. Rika atau Bapak Taruka itu atau Campak itu adalah pengusaha kecil-kecilan yang menjual manisan, dan di sini sesama saudara sih jualannya, cuma yang saudaranya ini kayak membawa ke pengadilan karena terjadi masalah apa gitu kan. Nanti kalian nonton dan terjadi masalah kemudian membawa ke pengadilan. Terus saudaranya Campak ini membayar hakim dengan jam Rolex, ya pakai jam itu. Terus setelah itu ternyata hakim itu adalah suaminya kepala sekolahnya Taru, dan kesalahpahaman mulai di sini. Jadi di sini Taru kan ingin kuliah di luar negeri nih, dapat beasiswa. Jadi dia berusaha sekeras mungkin agar dapat beasiswa ini. Dan di sini kepala sekolahnya itu agak judes, egois, dan ya termasuk antagonis lah di sini. Jadi dia di sini karena suami dari hakim, dan saat berpidato tentang Tarika yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa, bapaknya Campak ini berpidato dan dia melihat hakim itu ada di tempat dia pidato itu. Terus dia tuh kayak menyindir gitu kalau ada masalah pengadilan itu, tentang masalah pengadilan itu dia menyindir dikit-dikit tentang keadilan atau tentang kejujuran gitu kan. Mendengar pidato yang diutarakan oleh Campak, jadi kepala sekolah ini marah dan tidak jadi memberikan Taru untuk beasiswa ke luar negeri. Dan kalian tahu kan bagaimana sedihnya Taru, udah bekerja keras tapi ternyata nggak jadi. Terus saat itu ayahnya Taru memang nggak salah, cuma di sini yang salah itu kepala sekolah yang sangat egois, yang hanya mementingkan kepribadian tentang keluarga, tentang masalah keluarga itu dibawa tentang kehidupan kerja gitu kan. Jadi aku di sini cukup sedih karena Taru sudah bekerja keras untuk mendapatkan yang dia inginkan, tapi gara-gara pidato yang diutarakan oleh ayahnya, ia tidak bisa mengikuti beasiswa itu dan dia gagal dalam mengikuti sekolah ke luar negeri. Itu ayahnya Taru ini juga mengerti perasaan anaknya, dan ayahnya Taru meminta maaf kepada kepala sekolah. Tapi di sini kepala sekolahnya tuh jahat banget sumpah. Itu kertas beasiswanya tuh dirobekin dan dibuang dari atas ke rumah gitu kan. Ini punya hati sekali sumpah. Aku cukup sedih di sini karena ya bagaimana gitu. Bapaknya sih memang gak salah, tapi kan gimana, cuma salah ucapan gitu kan. Kembali lagi ke masalah Taru bersedih dan tidak ingin berbicara kepada ayahnya. Cuma ayahnya bilang dia akan menyekolahkan Taru ke luar negeri, dan ayahnya cukup bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ayahnya melakukan segalanya agar anaknya bisa ke luar negeri. Jadi singkat cerita, Taru ini bisa ke London tapi ingin mendaftarkan gitu kan, mendaftarkan lewat jalur langsung datang ke sana gitu, tidak lewat online atau tidak bantuan dari orang India. Jadi dia, bapaknya dan saudara bapaknya itu pergi ke London, dan di sini Tarika itu kan bisa berbahasa Inggris, tapi bapaknya ini dan saudaranya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi ketika lagi di toilet di London, jadi bapaknya ini sungguh bingung karena ada petugas imigrasi yang bertanya apa isi kopernya, karena dicium-cium baunya itu agak tidak mengenakan gitu. Dan dia dibawa ke dalam ruangan apa gitu yang biasanya ada di bandara untuk diinterogasi. Dan di sini bapaknya Taru tidak bisa berbahasa Inggris, dan Campak bingung harus berkata apa saat petugas imigrasi menanyakan apa yang ada di dalam kopernya. Saat ditanya,
Campak tidak tahu berkata apa-apa, jadi dia hanya membicarakan saya lagi berbisnis di sini. Terus petugas imigrasi itu bertanya, kamu bisnis apa? Dan Campak hanya bilang ya kita bisnis obat, tapi Campak tidak tahu apa bahasa Inggrisnya obat. Jadi karena dia memakai Google Translate dan salah saat nge-translate gitu, Campak bilangnya itu bukan obat, bahasa Inggris obat, tapi dia itu bilangnya narkoba. Jadi drugs gitu kan. Jadi di sini cukup ngakak dan juga cukup ya bingung gitu kan. Sedangkan Taro itu ketinggalan di bandara London itu sendirian. Ya, dia cukup sedih dan dia mendapatkan teman asing di sana dan berkehidupan yang sangat-sangat bebas. Dan keinginannya Tarika pun tercapai dan dia ingin kehidupan yang bebas kan. Dan ketika Campak membilang kalau di dalam kopnya itu narkoba, dan dia bilang semua orang harus memakai narkoba, dan petugas imigrasi semakin marah dan memblacklist dia untuk tidak lagi datang ke London, dan dia paspornya bakalan di blacklist dan tidak bisa datang lagi ke London gitu. Haru menjalani kehidupannya di London dengan bebas dan dia mendapatkan teman-teman yang asing, dan di sana dia mulai bekerja dan dia menyewa rumahnya orang mahasiswa gitu. Jadi dia itu tinggal bersama teman-teman asingnya itu, jadi dia berkehidupan bebas, berbaju seksi, berbaju ya bebas lah. Jadi keinginannya dia itu tercapai. Singkat cerita, banyak masalah yang terjadi dan akhirnya Taru bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Dan setelah itu Campak ini kan pengen mengajak Taru untuk tinggal di rumahnya, kita sewa rumah gitu sama-sama di London gitu. Tapi Taru ini bilangnya aku mau tinggal di sini bersama teman-temanku. Terus ayahnya di sini cukup sedih karena melihat teman-temannya itu yang berbaju-baju seperti itu, berbaju yang tidak wajar, dan ayahnya takut kalau Taru akan seperti itu. Tapi Taru bilang ini akan baik-baik saja. Di situ ayahnya berkata, kalau kamu tidak ingin mengikuti ayah, jangan panggil ayah lagi. Di situ memang sedih sih, kayak dosa panggil ayah lagi kalau nggak mau ikutin ayah gitu. Taru yang tidak tahu apa-apa dan mengiyakan kata ayahnya, ya udah aku nggak mau panggil ayah lagi gitu. Jadi di sini Taru menjalani kehidupan bebas, tapi ayahnya tetap memantau. Dan di sini kan belum selesai pendaftaran nih, belum masuk gitu Taru ke kampus. Jadi ayahnya ini tetap berusaha bagaimana untuk Taru bisa sekolah di kampus luar negeri gitu, kampus London. Dari masalah yang terjadi itu, ayahnya Campak tidak ingin memberitahukan Taru bagaimana ia di blacklist dulu di bandara, terus bagaimana dia mengubah namanya, bagaimana dia menjalani setiap suka duka agar bisa bertemu dengan anaknya. Jadi dia itu tidak menceritakan kepada anaknya, dan anaknya ini juga terjadi kesalahpahaman di situ. Biarkan Taru untuk berkehidupan bebas, dan dia hanya memantau Taru dari kejauhan untuk memastikan anaknya tetap baik-baik saja. Jadi di sini dia ayah yang sangat pengertian, dan dia ingin menginginkan anaknya menjalani hidupnya dengan bebas, tapi dia tetap memantau agar anaknya tetap baik-baik saja. Singkat cerita, dengan masalah yang terjadi, bagaimana ayahnya bisa mendapatkan uang, akhirnya Taru bisa mendaftarkan dirinya ke sekolah di London itu, dan akhirnya dia bisa kuliah di London. Akhirnya banyak masalah yang terjadi, dan kemudian bapaknya bisa mendapatkan uang untuk menyekolahkan Taru di London. Jalanan menuju pendaftaran, ayah Taru dikejar oleh polisi karena dikirakan uang itu hasil dari pencurian, dan sedangkan uang itu adalah hasil dari perusahaan manisan itu dijual gitu. Jadi ya, kemudian ayah Taru menceritakan kepada Taru semua masalah yang terjadi oleh ayahnya dari awal datang ke London, yang di blacklist di bandara, dan kemudian ganti nama, dan kemudian menjual menjual usaha manisan itu. Jadi Taru di sini diceritakan oleh ayahnya, dan Taru berpikir, ayah, aku tetap bahagia hidup bersama ayah, aku ingin selalu tinggal bersama ayah. Terus ayahnya bilang, kan kamu ingin berkehidupan bebas. Terus bilang anaknya lagi,
aku sudah merasakannya sekarang. Aku tidak ingin berkehidupan bebas lagi. Aku ingin tinggal bersama ayah. Aku bisa sekolah di India dan aku akan sekolah di India dan aku akan tinggal bersama ayah karena aku bahagia hidup bersama ayah. Dan di situ Tarum mulai mengerti keadaan ayahnya dan dia sudah merasakan kehidupan bebas itu bagaimana, dan dia tidak lagi ingin berkehidupan bebas, dan dia senang jika dia itu ada berada di samping ayahnya. Nah, yang bisa aku ambil dalam film ini, kita itu harus bekerja keras. Pertama ya, kita itu harus bekerja keras untuk mencapai keinginan kita. Nikmati prosesnya, dan juga orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Jadi pasti orang tua itu mengerti kita, pasti orang itu tahu apa yang kita mau gitu. Dan di sini cocok sih untuk orang tua film ini, biar orang tua bisa tahu anaknya itu pengen bebas, tapi juga orang tuanya itu harus memantau anaknya dari kejauhan, tidak boleh dibiarkan bebas itu. Ayah akan melakukan segalanya, akan mengorbankan segalanya untuk anaknya, terutama kalau kalian anak perempuan. Kalian itu bagai barang yang tidak ternilai untuk ayah kalian. Jadi jika kalian anak perempuan, ngertilah ayah kalian pasti ingin yang terbaik. Ini untuk orang tua di luar sana, film ini sangat cocok untuk Anda, biar Anda bisa mengerti anak, agar Anda bisa membantu anak-anak yang susah gitu. Jadi kalian tidak bisa ngomel-ngomel aja, kalian juga harus mengerti keadaan anak yang saat-saat ini seperti lagi lockdown, harus mengerjakan PR di rumah, harus mengerjakan tugas di rumah. Jadi itu semuanya sulit untuk dilakukan dan itu tidak mudah. Jadi tolonglah mengertikan anak. Jadi anak itu butuh dukungan, butuh support, dan kalian sebagai orang tua harus membantu anaknya. Oke? Itu aja review aku hari ini, dan semoga kalian mengerti apa yang aku katakan, karena aku hanya menceritakan sedikit dari gambarannya film ini. Dan oke, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Dan aku bakalan banyak nge-review film India. Aku sebenarnya tuh untuk video kali ini aku pengen review filmnya Hichki atau filmnya Rani Mukherjee, karena di sini filmnya itu udah 2018 dan ini filmnya sangat bagus, dan nanti aku bakalan review ke kalian ya. Oke, ketemu di review film selanjutnya, dan see you di videoku selanjutnya. Bye bye. Jadi tolong like, comment, and subscribe. Jadi kalian bisa like kalau kalian suka, dan kalian juga bisa dislike kalau kalian tidak suka. Jadi aku hanya membagikan kalian kisahnya sedikit saja, dan aku harap kalian mengerti. Dan aku membuat video ini karena aku pengen mengasah editanku dan agar bisa memberi manfaat kepada kalian, karena setiap film yang aku nonton itu pasti ada maknanya. Dan jangan lupa nonton film yang aku rekomendasikan. Oke.